Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gumela Rasati dengan NIM 2532955. Di sini, saya akan mempresentasikan program mesin ATM yang sudah saya buat menggunakan aplikasi DevC++. Sebelumnya, kepada yang terhormat, kepada Bapak Iip Permana selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar coding. Di sini saya menggunakan konsep modular programming, yaitu menggunakan dua file terpisah. File pertama yaitu fungsi H. Fungsi H di sini yaitu sebagai file header atau kepala header, tempat saya menyimpan semua fungsi logika dari perhitungan mesin ATM ini. Sedangkan untuk mesin ATM-nya yaitu sebagai file utama yang mengatur jalannya program. Yang dimana jika kita membuka pertama kali muncul, maka inilah yang akan muncul di pilihan ATM kita. Jadi saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada integer main yang isinya adalah welcome. Kemudian ada void welcome-nya yaitu ada input pin yang dimana input pin ini kita harus memasukkan pin kita. Kita akan membahas pinnya di fungsi nanti. Kemudian sistem. Kita sudah memasukkan pinnya dan betul, maka akan clear dan akan menjadi apakah dia betul pin kita apa tidak. Jika betul, maka dia akan verifikasi ke lanjutnya, maksudnya akan ke sini nanti. Nah, tapi nanti kalau kita salah memasukkan pinnya, maka dia akan gagal terus gitu. Jadi kalau kita udah memasukkan pinnya, ini yang pin Anda salah, nah ini pin Anda salah, saya akan masukkan lagi gitu. Nanti akan berulang-ulang seperti itu jika kita salah memasukkan pinnya. Dan jika tidak, silahkan masukkan pin Anda katanya di menunya. Maka kita akan masuk ke dalam menu utama di integer menu. Di menu utama ini isinya bisa yaitu bertulisan pecahan uang 50.000. Menu utamanya, kemudian pecahan uang. Kita menarik uang tuh minimal 50.000, tidak boleh kurang dari 50.000. Nah, jika kita tidak ingin atau mengambilnya, maka tekan tombol 0, maka untuk batal begitu. Selanjutnya akan ada pilihan di sini. Yang pertama, kita bisa mengambil 100.000, yang kedua 300.000, yang ketiga penarikan jumlah lain, yang keempat cek saldo, yang kelima ada mengambil 1 juta, dan yang keenam ada pengambilan 2 juta, dan yang ketujuh ada transfer uang, dan yang kedelapan keluar. Nah, kita bebas nih mau ngambil apa aja nih. Di sini nanti ada pilihannya. Nah, di pilihan itu nanti kita ketik tuh, misalnya kita mau ngambil saldo 100.000, maka akan menampilkan seperti ini. Oke, saldonya besar dari 100.000. Nanti saldo kita tuh nanti ya, belum ada di sini. Nah, habis itu saldo itu dari 100.000 ditambah 100.000. Rupanya saldo kita tuh sama dengan
uangnya pecahannya. Maka kalau misalnya saldo kita tuh 100.000 nih, kita mau ambil yang lebih dari 100.000, maka maaf katanya, maka kita harus cek saldo dulu. Bisa jadi saldo kita tuh tidak cukup dari 100.000, mungkin di bawah 100.000 dan sebagainya. Nah, jika ada pilihan kedua yaitu uang 300.000, jika saldo kita cukup dengan 100.000, maka ia akan mengambilnya. Tapi jika tidak, maka katanya maaf, maka cek saldo. Maka dilihat saldo kita ada berapa begitu. Kemudian yang ketiga ada penarikan jumlah lain. Penarikannya kayak gini aja, nanti ya penarikannya begitu aja, nanti bisa mau kita masukkan minimal uangnya berapa. Kemudian yang keempat ada cek saldo, itu bisa dilihat apakah ada berapa saldo kita di dalam ATM tersebut. Kemudian ada yang kelima yaitu kita mengambil uang 1 juta rupiah. Maka sama kayak tadi, jika saldo kita cukup dari 1 juta, maka itu akan keluar dia. Tetapi jika tidak cukup, maka menunya akan mengatakan maaf karena saldo kita tidak cukup, dan ia membuat pilihan untuk mencek saldo. Kemudian pilihan keenam ada 2 juta. Sama juga seperti sebelumnya, jika saldo kita cukup dari 2 juta, maka uang itu akan keluar. Tetapi jika saldo kita itu tidak mencukupi, maka kita akan disuruh untuk mengulangnya kembali atau mensuruh cek saldo kembali. Kemudian pilihan ketujuh ada transfer. Transfer seperti biasa memasukkan masukkan itunya uang nominalnya berapa, kemudian transfer ke siapa. Dan yang ke-8 ada keluar. Setelah kita menyelesaikan urusan, maka kita akan keluar. Kan tadi ada 8 pilihan. Yang default ini, jika kita membuat pilihan sendiri, misalnya 9 atau 10, dan pokoknya selain dari 1 sampai 8, maka itu akan error input. Maka nanti dia akan kembali ke menu tadi. Dia akan error terus. Jika kan karena menunya hanya ada 8. Jika kita menekan 0, maka batal. Misalnya 100.000 kita nggak jadi, akhirnya nanti 0, kita tekan nanti dia batal, kembali kita ke menu ini begitu. Selanjutnya ada fungsi H. Ini fungsi sebagai jalan untuk menyimpan semua fungsi yang ada di mesin ATM ini tadi. Jika yang pertama nih ada void error input. Kayak yang tadi ini kan error nih. Yang ini error input, yang dimana kita memilih dari pilihan lain selain nomor 1 sampai nomor 8. Maka sistemnya akan clear dan akan mengeluarkan maaf pilihan tidak tersedia. Ya karena pilihannya cuma 8. Jika keluar dari angka 8, maka itu tidak ada pilihannya. Kemudian integer menu, cek saldo, dan penarikan. Integer menu tadi yang sudah dijelaskan di mesin ATM tadi, yang ada integer menu, integer main, itu. Pokoknya antara ini saling berhubungan. Kemudian ada void konfirmasi. Ini nih yang ada di samping di mesin ATM ini tadi ya. Di sini ada void konfirmasi, welcome error, keluar, input rekening, transfer. Kemudian ada void akun, char
cari user, nama itu kita, nama pengguna, kemudian surname, username, nama awal sama nama depan, nama awal sama nama belakang kita. Kemudian masuk ke void verifikasi. Ini yaitu memverifikasi apakah ini memang punya kita. Makanya dia menyuruh kita untuk input PIN, masukkan PIN-nya. PIN kita ada beberapa, nanti ini in PIN. PIN kita ada 2. Yang pertama ada 2532 sama 90. Dan PIN yang kedua ada 123456. Ini PIN kita. Dan pilihan kita nih PIN kita 2 karena kita mempunyai ATM itu 2. Akun yang pertama itu namanya Gumel Larasati dengan PIN 253290 dengan saldo 250.000. Kemudian akun kedua namanya Cahaya Jaya. PIN-nya yaitu 123456 dengan saldo 300.000. Jadi kita memiliki 2 akun ATM yang memiliki saldo yang berbeda di keduanya. Kemudian setelah itu saldo ATM, saldo akun kita, saldo akun berapa awalnya, kemudian setelah mungkin kita mengambil dari 300.000, kita mengambil 100.000, maka saldo sisanya berapa? Saldo sisanya 200.000. Nah, itulah dinamakan dengan saldo ATM. Kemudian nomor rekening, nanti dia akan meminta nomor rekening kita. Nah, nomor rekening di akun pertama ada 1204005. Ini nomor rekeningnya yang pertama. Kalau nomor rekening akun kedua ada 04060074. Maka ini merupakan nomor rekening dari akun kedua. Kita tidak itu tuh kalau kita ingin membuat 2 akun ATM atau 2 ATM, maka itu harus berbeda-beda setiap nomor rekening maupun PIN-nya. Nanti takutnya tertukar. Dan untuk memudahkan kita untuk mengingat di mana saldo itu berlebih atau berapa saldo itu di antara salah satunya. Kemudian ada void term data, yaitu term. Ini merupakan fungsinya. Selanjutnya, ini kan sudah tadi ini char akun ATM. Akun pertama namanya Gumel Larasati, akun kedua namanya Cahaya Jaya. Untuk PIN-nya, PIN yang pertama ada 253290 dan yang PIN kedua ada 123456. Kemudian saldo pertama di rekening pertama yaitu ada 250.000 dan saldo kedua di akun kedua yaitu akun Cahaya Jaya yaitu 300.000. Kemudian kita akan membuat rekening kita. Rekening pertama di akun pertama ialah 1204005. Kemudian di rekening kedua nomor rekeningnya ialah 04060074. Nah ini, jadi ini Cahaya Jaya PIN-nya nggak mungkin 253290 ini, karena ini merupakan PIN dari Gumel Larasati. Dan sebaliknya PIN Gumel Larasati tidak mungkin 123456, karena itu merupakan PIN dari Cahaya Jaya. Begitu. Jadi kita harus mengingatnya kalau kita mempunyai 2 atau lebih ATM. Kemudian void verifikasi. Yang pertama ada input PIN. Dibuatnya input PIN. Misalnya PIN pertama berapa input PIN-nya? PIN-nya 253290. Nanti akan bertuliskan jika akun kita akun aktif. Kemudian setelah keluarlah PIN-nya, akun aktif, maka akan buatlah nama kita, nama akun kita,
saldo kita, dan nomor rekening kita. Kayak gitu. Dan juga sebaliknya, PIN 2 juga kayak gitu. PIN 2 juga dimasukkan apakah dia akun masih aktif, terus juga nama akunnya, saldo akunnya, dan rekening akunnya. Dan tetapi jika pilihannya tidak beda, awal mungkin dari input PIN itu sudah salah, kita salah memasukkan PIN-nya, maka itu tidak bisa masuk, maka akan welcome error. Ini nih void keluarnya. Jika kita sudah menggunakan kita sudah selesai nih menggunakan ATM, maka akan ada pemberitahunya terima kasih telah menggunakan ATM gitu. Kemudian selanjutnya ada void saldo ATM. Saldo ATM ini merupakan misal saldo akun di akun pertama yaitu 250.000. Nah, itu tuh merupakan saldo sisa jika kita mengambil uang sebesar mungkin 50.000, maka sisa saldo kita itu akan 200.000, maka itu yang dinamakan dengan saldo akun. Kemudian void nomor rekening kita tadi itu yang sudah disebutkan di pertama itu, bahwa kita harus mengingatnya agar tidak lupa. Kemudian selanjutnya ada void temp data. Nah, akan dia mengakses data kita, apa aja yang kita lakukan. Nah, yang pertama cek saldo. Yang pertama input PIN. Udah. Kita cek kita pilihan itu ya, cek saldonya kita pilihkan. Cek saldo yang ini. Yang ini, cek saldo yang nomor 4 ini. Di nomor 4 dia akan keluar kayak gini. Sistemnya clear, kita sudah memasukkannya. Kemudian sisa saldo Anda, maka nanti dia misalnya dari yang pertama nih, akun pertama yaitu 250.000, nanti dia sisa saldo Anda 250.000. Nah, 250.000 merupakan saldo Anda. Kemudian jika kita, apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Ya atau tidak? Kalau iya, pilih 1. Kalau tidak, pilih 2. Ini merupakan pilihannya. Pokoknya setelah setelah selesai mengirimkan uang atau mengambil uang, kita harus cek saldo dulu agar kita tahu berapa isi saldo di rekening kita. Kemudian setelah itu dia akan bertanya, apakah Anda ingin melakukan transaksi lain? Jika ingin mengirimkannya lagi, maka tekan ya. Pilihan ini nanti akan diketik jadi 1. Kalau tidak, 2. Kalau iya, maka dia akan balik lagi ke menu ini. Jadi baru kita masukin nama ke siapa yang kita ingin, atau kita ingin melakukan transaksi apa. Kemudian switch input. Yang pertama ada menu, kemudian kita tulis break, kemudian ada cache 2 itu keluar. Jadi di pilihannya ini ada ini. Setelah kita ini, misalnya kita pilih tidak, dia akan pilih cache 2 ini. Kita akan menuju menu tadi, menu yang ini, atau kita akan keluar dari ATM kita. Tapi jika kita memilih dari selain dari 1 sama 2, misalnya 3 dan seterusnya, maka itu tidak akan bisa keluar. Maka yang harus kita lakukan yaitu antara hanya memilih pilihan 1 dan 2. Jika kita mau menarik lagi, maka kita pilih pilihan 1, yaitu menu. Maka ia akan memperlihatkan apa-apa saja yang ingin kita lakukan. Tapi jika tidak, maka kita akan keluar dari program ATM-nya. Kemudian ada integer penarikan.
yang integer penarikan ini minimal input awalnya akan nominalnya berapa nih, dia akan memunculkan kata seperti ini, masukkan nominal kelipatan 50.000. Berarti minimal kita ngambil uang itu adalah 50.000. Jika tidak, maka itu tidak bisa. Oke, dikasihnya pilihan. Misalnya kita mau narik 50.000 misalnya kan. Maka pilihannya ada dua. Yang pertama benar dan yang kedua batal. Apakah kita beneran mau untuk menarik uang atau tidak batal? Maka jika batal, kita akan kembali lagi ke menu pilihan tadi. Kemudian pilihan pertama tadi misalnya benar, maka di sini nominal persen dari 50.000 sama dengan 0. Saldo lebih besar dari nominal. Saldo sama dengan saldo dikurang nominal, karena kan kita menarik. Maka misalnya kita narik 50.000, saldo kita adalah 250.000, narik 50.000, maka menjadi 200.000. Tetapi jika kita ingin menarik 1 juta, sedangkan saldo kita hanya 250.000, maka ia akan menampilkan maaf saldo tidak cukup. Maka saldo kita itu tidak cukup. Maka kita hanya bisa mengambil uang sebanyak yang ada di saldo kita tersebut. Kemudian yang kalau cash kedua itu katanya batal, maka ia akan kembali ke menu. Tetapi jika default, maka antara dia tidak milih pilihan 1 maupun 2, maka dia akan kembali lagi ke menu. Maka dia akan berputar-putar terus seperti itu kalau dia salah untuk mengetik nomornya. Kemudian yang ketiga ada void transfer. Transfer di sini akan mengatakan masukkan nominal kelipatan. Kita mau transfer uang ke orang, misalnya itu tuh minimal 50.000. Nah, maka kita catatlah, misalnya kita mau transfer 100.000 nih. Kita maukah? Kalau mau, kalau benar, kita akan dibuat di sini. Case 1. Nominalnya persen 50.000. Iyalah 200.000. Oke, 200.000 tadi saldo besar dari nominal. Saldo kita 250, berarti saldonya tetap besar, maka masih bisa tuh untuk ditransfer. Tetapi jika kita mentransfer kurang dari saldo kita, lebih dari saldo kita, maka itu dia akan keluar tulisan seperti ini, maaf saldo tidak cukup. Nah, dan jika kita ingin mentransfer, nanti dia akan meminta input rekening, maka kita akan memasukkan nomor rekening kita. Dan juga kalau dia pilihan batal kedua, maka ia akan ke cache kedua ini, yaitu keluar, kemudian sudah keluar aja, tidak ke menu maupun ke itu. Tapi jika dia memilih tidak di antara 1 dan 2, yaitu default, maka ia akan kembali lagi ke menu, yang mana itu pilihannya adalah kembali ke menu gitu. Selanjutnya adalah void input rekening. Pertama, ia akan memunculkan masukkan nomor rekening kita. Misalnya rekening kita tadi di akun pertama yaitu 1204.005 ini. Nah, setelah itu dia akan memasukkan ini, benar atau benar batal, kembali ke menu. Jika kita benar, maka nomor rekening sama dengan rekening, maka konfirmasi. Tetapi jika kita salah memasukkannya, maka tidak bisa transfer ke rekening sendiri. Kalau kita
ingin mentransfer ke rekening kita sendiri. Nah, kemudian untuk cash kedua itu keluar atau batal. Kita pilih kedua, maka ia akan keluar dari mesin ATM itu. Dan jika kita pilih ketiga, maka itu akan kembali ke menu dan seterusnya. Kemudian fetch konfirmasi. Ini langkah terakhir kita. Fetch konfirmasi ini terdapat awalnya akan bertulisan konfirmasi transfer. Apakah betul ini transfernya gitu ke rekening sama dengan rekening 1, kemudian kita transfer ke rekening kedua, maka nomor rekening kedua itu maka kita akan tulis nomor rekening kedua, maka jadinya transfer ke akun pertama dan ke nomor rekening pertama. Jika kita beli pilihan, ini betul apa tidak? Jika betul, maka konfirmasi nomor, berarti pilih 1. Nanti saldo kurang TMP, yaitu konfirmasinya. Jadi kalau betul, maka transaksi berhasil tulisannya. Tapi jika kedua, kalau batal, maka ia akan kembali ke menu. Dan juga sebaliknya, jika dia pilih tidak lebih atau selain dari 1 dan 2, maka itu akan menjadi kembali ke menu kembali. Oke, mari kita compile, execute and compile and run. Oh salah, kita harus meletaknya di mesin ATM ini ya, bukan di fungsi hanya. Oke, kita ulang lagi karena tadi ada. Oke, sebentar, kita harus menunggu. Oke, di sini kita akan perkecil terlebih dahulu. Nah, kita bisa memperbesarnya agar lebih jelas ini hasilnya. Oke, kita akan mengetik. Oke, di sini kita sudah menemukan mesin ATM-nya seperti yang kita buat tadi. Misalnya, selamat datang di bank bersama. Silahkan masukkan PIN Anda. Oke, PIN kita tadi kita akan memakai akun yang pertama. Akun yang kedua aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enter. Oke. Kan dia akan muncul ke menu utama pecahan uang 50.000. Dimana kita boleh 100.000, 300, penarikan jumlah lain atau cek saldo 1 juta, 2 juta, transfer maupun keluar. Kita misalnya mau cek saldo nih, kita pilih 3. Setelah kita pilih 3, maka kan tadi uang kita kalau nggak salah itu 300.000. Misalnya kalau kita ngambil 200, kita ngambil 50.000 dulu dah, 50.000. Oke, kita mau ngambil benar apa enggak? Ya benar. Nah, oke, sisa saldonya ada 250.000. Nah, karena kita udah ngambil tadi kan, dari 300.000 kita ambil tadi, maka 250.000 tinggal. Apakah Anda ingin transaksi lain? Nah, misalnya kita mau lagi nih 1. Nah, kembali dia ke menunya tadi kan. Kita mau ngambil 300, 1 juta misalnya kan. 1 juta kita pilih 5. Sisa saldo, maaf katanya, soalnya ini tidak bisa karena sisa saldo Anda adalah 250.000, tidak mencukupi. Misalnya nih, udah nih, maka Anda yang melakukan transaksi lain? Tidak, misalnya tidak. Oke, kita akan memilih 2.
Oke, maka dia akan menulis terima kasih telah menggunakan ATM. Seperti itu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari hasil membuat mesin atau program ATM dari aplikasi DevC++. Dan ini pasti banyak kekurangan, sehingga jika karena semua yang sempurna itu hanya milik Allah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa untuk kita agar bisa menjadi materi maupun pembelajaran yang efektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.